Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utama dengan NIM 22305111079. Di sini saya akan menjelaskan laporan UAS tentang jaringan komputer yang berjudul efisiensi jaringan pada SMA Negeri 1 Muhammadiyah. Di sini ada gambar hasilnya. Sebenarnya kita lihat dulu dari siswanya ya. Nah, di sini kita mempunyai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 switch. Lalu di sini ada 1, 2, 3, ada 3 router dan ada 3 server. Di switch pertama yaitu ada di gedung C, ada mempunyai satu yaitu printer. Karena di sini itu untuk mengkonfigurasi dari semua PC untuk bisa mengkonfigurasi ke satu printer agar printernya bisa berjalan dari server manapun. Di sini kita jelaskan di laporannya. Pada desain jaringan ketiga gedung SMA Negeri 1 Muhammadiyah ini menggunakan 4 perangkat utama, yaitu PC sebagai hostnya, lalu server sebagai pengaturan DHCP-nya, lalu ada printer switch sebagai sarana untuk menghubungkan PC dan router sebagai penyambung switch yang mana memiliki kelas jaringan yang berbeda. Topologi yang digunakan pada jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah ini adalah topologi bintang atau topologi star. Alasannya untuk kemudahan dalam pengembangan, tingkat keamanan, dan juga modenya. Apabila terdapat satu host yang bermasalah, maka host satu node tersebut tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Jadi, jika ada satu PC yang error atau satu server yang error, tidak akan mempengaruhi PC yang kedua atau ketiga. Lalu, karena tiap host atau node mempunyai koneksi yang menggunakan kabel yang independen, tidak seperti topologi ring yang mana jika salah satu mengalami kerusakan, maka semuanya akan error atau akan rusak. Di sini yaitu terdapat penambahan jaringan yang baru, maka dilakukan dengan cepat dan tanpa risiko karena semua jaringan adalah independen terhadap node pusat tersendiri. Lalu ini ada gambar gedung jaringan A yang ini, yang ini ada 2 switch, 1 server ya, dan 1 router. Kelas jaringan A memiliki oktet yang 10.0.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix per 26, yaitu untuk 64 host. Pada gedung ini juga terdapat server untuk mengkonfigurasi DHCP dan 1 router. Lalu di sini ada gedung B. Gedung B itu di sini mempunyai 2 router untuk 1 router, router, 1 server dan 2 switch sama ya. Di sini itu untuk mempunyai oktet 172.16.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix per 26, yaitu untuk 65 host. Pada gedung ini juga terdapat 1 server untuk konfigurasi DHCP dan 1 router. Lalu di sini ada gedung C ya, sebagai gedung pusat, berarti gedung C-nya. Di sini mempunyai ada 2 switch, 1 server dan 1 printer. Gedung ini memiliki perbedaan tersendiri pada jumlah PC-nya karena dianggap sebagai lab komputer di mana jumlahnya berbeda dari keseluruhan rantai pada ketiga gedung di sekolah ini. Sama seperti nama gedungnya, kelas ini jaringannya itu kelas C private, yaitu 192.168.1.0 sebagai network address-nya. Kemudian dengan subnet masnya itu 255.255.129, di mana subnetma ini memiliki prefix per 26 yang mana menggunakan subnetting untuk 64 host. Selain itu, pada gedung ini juga terdapat 1 server untuk konfigurasi DHCP dan 1 printer dan 1 router. Untuk konfigurasinya ini ada diawali dari gedung C, ID IP address-nya seperti yang tadi 192.168.1.2, subnetnya 255.255.192, lalu default-nya 192.168.1.1. Sebenarnya di sini bertujuan untuk memberikan jumlah host yang diperlukan, yaitu sebanyak menunjukkan bahwa pada dalam biner yaitu 11.1.1.1.1.1.0.0.0. Rumus yang digunakan untuk jumlah host yang dibutuhkan adalah 2 perangkat berupa yang hasilnya mendekati jumlah yang diinginkan. Dalam studi kasus ini mempunyai sebanyak 44, berarti 2 akar 2 yaitu 44, lalu akar ada yaitu 6, 2 pangkat 6 yaitu 64. 64 ini merupakan angka paling dekat yang dapat dipakai. Default gateway merupakan IP address dari router yang akan menjadi gerbang pertukaran data tiap paket yang dilewatkan. Lalu di sini ada setelah mengkonfigurasi pada IP address-nya, lalu masuk ke menu service DHCP. Setelah itu pastikan konfigurasi sudah benar.
Lalu tekan save agar pengaturan tersimpan. Pada menu desktop tiap PC, tekan bagian DHCP yang kemudian akan menjadikan IP address otomatis terisi. Begitu pula dengan server, pada tiap gedung dilakukan konfigurasi server DHCP agar pengisian IP address yang dinamis. Nah, di sini untuk agar semua kelas dapat saling mengirim paket satu sama lain, maka diperlukan konfigurasi lebih lanjut melewati router pada gambar di atas. Nah, untuk router 1 dapat terhubung dengan router 2 maupun router 3, maka dari itu dilakukan konfigurasi EIGRP dengan masuk dengan konfigurasi global dengan cara masuk router. Caranya itu di enable dulu, lalu konfigur terminal, lalu ke router EIGRP 10, masukin networknya router 1, lalu ada network 2, router 2, lalu ada network yang ketiga untuk router ketiga. Kesimpulan percobaannya itu pada tahap pertama dilakukan konfigurasi menggunakan server agar setiap PC dapat memiliki IP address yang dinamis dengan menggunakan DHCP pada tiap server, sehingga konfigurasi IP address menjadi lebih efisien demi mengurangi jumlah host yang tidak terpakai. Dilakukan pula subnetting di mana jumlah host yang digunakan tidak mubazir, yang mana dalam studi kasus ini rata-rata gedung hanya membutuhkan 30 sampai dengan 44 host. Maka dari itu subnet mask yang dipakai di tiap kelas jaringan adalah menggunakan prefix per 26 yang mana akan menghasilkan 64 host. Selanjutnya, agar semua PC dapat saling terhubung dan dapat mengirim paket, maka dilakukan konfigurasi router untuk menggabungkan tiap switch yang memiliki host dengan kelas jaringan yang berbeda. Konfigurasi pilihan pada setiap switch terdapat di setiap gedung, memungkinkan broadcasting tidak selalu menumpuk alih-alih semua paket dikirim pada saat pengiriman, yang mana akan membuat jaringan lelet. Segmentasi tiap lantai menggunakan VLAN menjadikan pengiriman paket hanya akan berhasil apabila VLAN pengirim dan penerima adalah sama. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.